Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nenden Yuliani Pratiwi. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian tesis saya yang berjudul pengembangan bahan ajar pecahan menggunakan pendekatan realistik mathematics education berbantuan Scratch untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis dan self-confidence siswa MI kelas 3. Pada penyusunan tesis ini, saya dibimbing oleh pembimbing 1, yaitu Ibu Profesor Dr. Hajah Utari Sumarmo, dan pembimbing 2 adalah Bapak Dr. Hari Dwi Putra MPD. Nah, masalah dari penelitian tesis saya ini diperoleh dari pertama, yaitu hasil studi pendahuluan berupa studi lapangan terhadap siswa kelas 3 MI di salah satu MI di Kabupaten Bandung. Kemudian studi kepustakaan, yaitu penelitian-penelitian yang terdahulu yang relevan dengan hasil studi lapangan. Nah, dari studi lapangan, kemudian dari studi kepustakaan diperoleh masalah bahwa siswa mengalami kesulitan diantaranya dalam memahami konsep pembilang dan penyebut, menyajikan masalah bilangan pecahan ke dalam ide matematika, menjelaskan bilangan pecahan menggunakan benda nyata, mengungkapkan kembali konsep bilangan pecahan menggunakan bahasa sendiri. Jadi di sini akan dicoba dikaji solusi untuk kesulitan-kesulitan yang diperoleh ini. Tapi tentunya kesulitan ini pasti ada kaitannya dengan hard skill dan soft skill juga. Jadi sebelum mencari solusinya, di sini saya juga mencari hard skill yang berkaitan dengan kesulitan ini dan soft skillnya juga. Nah, setelah mengkaji beberapa literatur, ternyata ada yang berkaitan, yaitu komunikasi matematis, karena komunikasi matematis itu adalah cara berbagi ide dan mengklarifikasi pemahaman matematika, penyampaian pemahaman konsep matematika. Jadi yang dilakukan siswa, jadi siswa itu bukan hanya belajar, tapi siswa itu mengemukakan ide kembali untuk mengklarifikasi pemahamannya. Nah, hal itu juga ditunjukkan oleh indikator kemampuan komunikasi matematis. Dari beberapa literatur, diperoleh indikator yang pertama, yang paling berkaitan dengan masalah yang diperoleh tadi, yaitu pertama, menyatakan situasi masalah ke dalam bentuk kalimat matematika. Tadi sesuai ada kesulitannya ya. Lalu membuat dan menjelaskan pertanyaan matematika. Contohnya disajikan gambar atau yang sejenisnya, lalu siswa diminta untuk membuat pertanyaan atau soal cerita seperti itu ya. Dan yang ketiga adalah menjelaskan ide matematika ke dalam bahasa biasa. Jadi siswa bukan hanya bisa menyelesaikan masalah saja, tapi siswa dapat memberikan alasan gitu, menjelaskan lagi jawaban yang diperoleh itu dengan bahasa biasa. Misalkan 2/8, kenapa 2/8, diperoleh dari mana, seperti itu. Nah, itu hard skill-nya. Kemudian untuk soft skill-nya, dari beberapa literatur ternyata ada kecocokan dengan masalah tadi dengan self confidence. Jadi self confidence ini adalah intinya itu adalah perasaan yakin terhadap kemampuan diri sendiri. Nah, dilihat dari kesulitan tadi, siswa itu belum tumbuh adanya keyakinan diri gitu untuk mengemukakan ide, menyelesaikan masalah seperti itu ya. Lebih rincinya itu dijelaskan pada indikator self confidence. Pertama, ini menurut beberapa literatur ya yang banyak kesamaan, jadi diambil beberapa indikator yang paling berkaitan. Pertama itu adalah percaya pada kemampuan diri sendiri untuk melakukan atau mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan bilangan pecahan. Lalu mandiri dalam mengambil keputusan. Jadi ketika akan mengerjakan sesuatu itu, siswa tidak menunggu orang lain, baik guru maupun teman. Terus memiliki konsep diri yang positif. Di sini siswa itu jadi tidak patah semangat. Siswa itu tidak mudah putus asa ketika memperoleh kegagalan, misalkan dalam menyelesaikan masalah bilangan pecahan. Tapi siswa itu selalu semangat, jadi harus memiliki konsep diri yang positif. Dan terakhir adalah berani mengungkapkan pendapat. Jadi apa yang ide-ide matematika yang ia miliki harus berani dikemukakan seperti itu ya. Nah, jadi dari kajian
dari studi lapangan, terus dari kajian kepustakaan tadi, sehingga dapat diperoleh masalah bahwa siswa itu mengalami kesulitan dalam mempelajari materi bilangan pecahan, sudah jelas tadi ya. Kemudian yang kedua adalah rendahnya kemampuan komunikasi matematis siswa, dan ketiga adalah rendahnya self confidence siswa. Nah, mengapa terjadi? Nah, tadi sudah masalahnya diketahui. Sekarang berdasarkan studi lapangan juga dan studi kepustakaan, beberapa studi kepustakaan, ternyata masalah-masalah tersebut disebabkan oleh diantaranya materi masih disampaikan secara abstrak, jadi belum secara konkret ya. Jadi misalkan meskipun dalam soal cerita, tapi kadang soal cerita itu yang tidak dipahami siswa gitu. Seharusnya siswa kelas 3 itu penanaman konsepnya dimulai dengan benda-benda konkret, dan seharusnya yang diketahui siswa sendiri, yang pernah dialami siswa sendiri. Jadi siswa lebih mudah memahaminya. Kemudian penilaian masih berpusat pada hasil akhir saja. Jadi prosesnya itu tidak dipentingkan gitu. Yang penting siswa mengerti, bisa menjawab saja ya, tanpa siswa itu tahu ini tuh awal mulanya dari mana, bisa mendapat hasil akhir seperti ini gitu ya. Jadi siswa tidak mengkonstruksi sendiri jawabannya kalau seperti itu. Lalu pembelajaran kurang melibatkan siswa. Nah, ini masih berkaitan dengan poin kedua. Jadi siswa itu lebih pasif gitu ya. Jadi siswa tidak mengkonstruksi konsep pemahamannya gitu. Jadi langsung saja dapat hasil akhir. Kemudian pembelajaran masih berfokus pada kognitif ya, kemampuan kognitif. Padahal seharusnya kan kalau di kurikulum 2013 ini bukan hanya kognitif ya, tapi afektifnya harus ada, lalu psikomotornya. Jadi kan ada 4 ya, ada spiritual, sosial, kognitif, dan keterampilan. Tapi masih kebanyakan itu yang penting siswa bisa mengerjakan itu, jadi lebih mementingkan kognitifnya. Jadi seperti self confidence itu masih jarang dilatihkan gitu ya. Dan terakhir yaitu yang mencakup semuanya itu adalah bahan ajar, bukan hasil rancangan guru gitu. Kebanyakan bahan ajarnya itu yang memang membeli seperti itu. Jadi tidak sesuai karakteristik siswa juga ya. Kurang menarik seperti itu. Jadi penyebab kesulitan tadi itu secara keseluruhan adalah salah satunya bahan ajar yang belum memadai, yang belum sesuai dengan karakteristik siswa kelas 3. Nah, kemudian bagaimana solusinya? Nah, di sini tadi pertama itu kan bahan ajar ya. Kita mengkaji dulu bahan ajar itu apa. Dari beberapa literatur, ternyata bahan ajar itu adalah sebuah bahan yang tertulis atau tidak tertulis yang berisi materi pembelajaran yang digunakan untuk proses pembelajaran. Selama proses pembelajaran yang dikembangkan sesuai kebutuhan dan karakteristik materi dan atau siswa ya. Dari jenis-jenis bahan ajar sendiri ada modul, handout, LKS, audio, dan video ya. Nah, kemudian dan yang lain-lain ya. Nah, di sini akan menggunakan bahan ajar berupa lembar kegiatan siswa atau LKS ya. Nah, LKS itu sendiri berdasarkan beberapa kajian literaturnya adalah bahan ajar itu dikembangkan sendiri sesuai karakteristik siswa ya. Lalu sifatnya harus dapat membangun pemahaman siswa yang digunakan dalam proses pembelajaran. Selain itu harus berisi petunjuk-petunjuk langkah-langkah dalam proses pembelajaran serta dapat mempermudah siswa belajar dan meningkatkan aktivitas siswa. Jadi bahan ajar itu di sini LKS itu harus dikembangkan sendiri oleh guru sesuai karakteristik siswa ya. Jadi dan digunakan untuk proses pembelajaran. Jadi isinya itu berupa tuntunan-tuntunan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, bukan berupa soal latihan. Nah, selanjutnya tadi bahan ajar sudah. Nah, setelah tahu kesulitannya, penyebabnya apa, jadi di sini saya mengkaji literatur-literatur yang kiranya cocok untuk menjadi pendekatan yang digunakan untuk mengembangkan LKS tadi ya. Karena tadi masalahnya pembentukan konsep belum diperhatikan, jadi
langsung ke hasilnya saja, lalu penyajian masalahnya masih abstrak seperti itu. Jadi di sini RME dianggap sebagai solusi yang sesuai gitu, karena pada RME itu berdasarkan beberapa kajian literatur itu pembelajaran yang berfokusnya kepada pembentukan konsep ya. Jadi proses gitu, proses pembelajaran yang untuk menemukan konsep, pembentukan konsep seperti itu, dan penyajiannya juga melalui konten matematika realistik. Jadi tidak abstrak ya, berdasarkan masalah atau benda-benda yang sudah diketahui siswa. Nah, hal ini diperkuat juga oleh karakteristik RME dari beberapa literatur, diambil 5 karakteristik karena masih bersesuaian ya. Jadi diantaranya yang digunakan pada tesis ini adalah menggunakan konteks, menggunakan model, kontribusi siswa, interaktivitas, dan keterkaitan gitu. Menggunakan konteks itu pasti ya, jadi penyajian masalahnya itu secara realistik gitu, yang sudah diketahui siswa, yang konkret. Lalu menggunakan model, yaitu di sini bukan guru sebagai model ya, tapi justru yang masalah konteks tadi dikaitkan dengan ide-ide matematika melalui penggunaan model ini. Jadi dibuat model matematikanya seperti itu. Lalu kontribusi siswa. Tadi kan salah satu penyebabnya siswa itu masih pasif ya. Nah, di sini justru ada kegiatan kontribusi siswa. Jadi siswa berperan aktif dalam pembentukan konsep-konsep gitu, dalam mengkonstruksi pemahaman konsep sendiri. Lalu adanya interaktivitas. Interaktivitas ini jadi adanya interaksi antara siswa dan siswa, guru dan siswa seperti itu ya. Jadi pembelajaran itu bukan hanya satu arah. Dan terakhir ada keterkaitan. Keterkaitan di sini keterkaitan antara materi bilangan pecahan dengan materi matematika lain, atau dengan bidang ilmu lain, atau dengan kehidupan sehari-hari. Jadi di sini siswa itu bisa lebih memahami bahwa matematika khususnya bilangan pecahan itu ternyata luas, bisa untuk digunakan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari, masalah di bidang ilmu lain, seperti itu ya. Nah, selain itu ada juga teori belajar yang mendukung penerapan realistic mathematics education yang pada tesis ini dianggap cocok, yaitu pertama konstruktivisme. Jadi pembelajaran konstruktivisme itu dianggap mendukung penerapan RME karena pembelajarannya itu pada pembelajaran konstruktivisme ini, jadi siswa itu mengkonstruksi pengetahuan-pengetahuan. Jadi pengetahuan itu diperoleh dari hasil konstruksi siswa gitu. Jadi pengetahuan itu tidak tiba-tiba diberikan ke siswa gitu oleh guru hasilnya, tapi siswa ikut mengkonstruksi konsep tersebut gitu, penemuan konsep tersebut ya. Jadi ada prosesnya. Kemudian satu lagi teori belajar Diens. Jadi belajar Diens juga masih berkaitan ya. Jadi lebih menekankan pada penemuan konsep melalui permainan-permainan seperti itu ya, yang diawali dengan penyajian benda konkret sampai ke abstrak gitu. Karena menurut Diens penyajian dengan benda konkret itu akan lebih dipahami oleh siswa. Seperti itu ya. Nah, tadi kan sudah ya, LKS ternyata bisa dianggap cocok dengan menggunakan pendekatan realistic mathematics education. Nah, ini adalah satu lagi ya, karena apalagi di masa pandemi ini ya, pembelajaran masih dilakukan dari rumah gitu. Tentunya diperlukan bahan ajar, salah satunya LKS, yang dapat membantu siswa mempermudah belajar di rumah gitu. Kalau hanya LKS saja tadi, apalagi untuk siswa tingkat sekolah dasar ya, untuk MI khususnya memungkinkan masih agak kurang kalau hanya LKS saja ya. Jadi di sini akan ditambahkan aplikasi berbantuan Scratch gitu, yang dikembangkan dengan bahasa pemrograman Scratch gitu ya, supaya dapat lebih membantu pembelajarannya gitu ya. Kenapa Scratch? Karena Scratch itu bahasa program yang bisa dilihat secara visual, interaktif, menyenangkan, dan pembuatannya juga mudah ya. Kemudian dapat melatih kemampuan abad ke-21, salah satunya misalkan kreativitas seperti itu ya. Lalu memfasilitasi pembuatan
aplikasi, cerita, media, permainan, seperti itu ya. Nah, dalam Scratch itu sendiri, jadi siswa itu kalau nanti aplikasi yang dihasilkannya itu bisa digunakan, bisa dibuka di web, bisa dibuka misalkan di laptop, atau kalau tidak juga bisa dibuka di smartphone. Jadi siswa bisa menggunakan di mana saja. Dan selain itu, tampilan pada Scratch ini sangat cocok untuk siswa MI ya, karena tampilannya sangat menarik, sangat lucu seperti itu. Nah, selain itu ada penelitian terdahulu yang relevan dengan pembelajaran berbantuan aplikasi, yaitu hasilnya itu dengan berbantuan aplikasi dapat menumbuhkan minat belajar siswa, dapat mempermudah memahami materi, siswa menjadi lebih aktif belajarnya karena apalagi di era digital ini ya, siswa lebih suka menggunakan misalkan smartphone seperti itu ya pembelajarannya, dan kemudahan memahami materi. Nah, tadi berarti kan bahan dari pemaparan tadi akan dijadikan solusi. Sebagai solusinya yaitu pengembangan bahan ajar menggunakan pendekatan RME berbantuan Scratch ya, untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan self confidence tentunya. Jadi nanti bahan ajar itu akan dikembangkan menggunakan RME ya. Jadi karakteristiknya itu jadi bahan ajar itu dikembangkan sesuai karakteristik RME dan tentunya mengacu juga pada indikator komunikasi dan self confidence ya. Nah, selain itu nanti ada aplikasi untuk membantu pembelajaran di LKS ini juga. Nah, aplikasi tersebut dikembangkan juga sesuai kegiatan pada LKS. Nah, lalu disesuaikan dengan karakteristik RME ya pada materi pecahan. Jadi aplikasi tersebut disebut atau dinamakan aplikasi realistic fraction. Nah, secara keseluruhan jadi bahan ajar yang dikembangkan itu diberi nama LKS realistic fraction. Artinya LKS berbantuan aplikasi realistic fraction ya. Nah, dari pemaparan tadi dari awal, maka dapat dibuat hipotesis. Pertama, LKS realistic fraction itu dapat membantu siswa dalam mempelajari materi pecahan lebih mudah ya, mempermudah. Kemudian LKS realistic fraction itu dapat meningkatkan kemampuan komunikasi matematis dan self confidence siswa. Nah, dari pemaparan tadi, maka tujuan pada penelitian ini pertama memperoleh bahan ajar pecahan yang memadai, memperoleh gambaran skenario pembelajaran yang benar, menganalisis tingkat keterbacaan oleh siswa, menganalisis peningkatan komunikasi, matematis dan self confidence ya. Nah, kemudian metode penelitiannya untuk jenis penelitiannya adalah research and development atau penelitian dan pengembangan ya. Lalu subjeknya itu adalah siswa kelas 3 di 4MI ya, Kabupaten Bandung. Lalu ini instrumen penelitiannya tentunya ada LKS realistic fraction sebagai bahan ajar yang dikembangkan, ada lembar validasi, keterbacaan, pedoman wawancara, tes kemampuan komunikasi, self confidence, dan lembar observasi guru dan siswa. Nah, prosedur penelitiannya itu pertama tahap persiapan, yaitu mengikuti langkah-langkah pada R&D ya. Pertama studi pendahuluan, yaitu studi lapangan dan studi kepustakaan. Tadi sudah dilaksanakan, sudah dijelaskan juga, sehingga memperoleh sebuah solusi untuk mengembangkan bahan ajar. Nah, kemudian bahan ajar tersebut disusun ya, sesuai tadi indikator kemampuan komunikasi, self confidence, lalu karakteristik RME, dan karakteristik kelas 3 juga ya. Setelah disusun, agar mengetahui kememadaian bahan ajar tersebut, maka bahan ajar tersebut divalidasi terhadap ahli, yaitu pembimbing 1, pembimbing 2, dan dosen ahli media, dan kepada 4 guru kelas 3 MI ya. Kemudian setelah melalui beberapa revisi, bahan ajar ini dianggap valid dan layak untuk diuji coba kepada siswa. Pertama adalah uji coba terbatas terhadap 3 orang siswa ya. Di sini revisiannya jadi dijadikan masukan untuk perbaikan LKS atau bahan ajar yang dikembangkan. Setelah direvisi, selanjutnya diuji coba luas kepada 9 orang siswa MI kelas 3 di sekolah yang berbeda ya, di MI yang berbeda. Setelah bahan ajar ini melalui tahap revisi lagi dan bahan ajar yang dikembangkan sudah dianggap layak untuk diuji coba produk. Nah, selanjutnya adalah di tahap pelaksanaan, yaitu uji coba produk.
uji produk dalam bentuk pre-experimental design, yaitu one group pretest post-test design. Jadi di sini belum ada kelas kontrolnya ya. Nah, jadi pertama itu menjelaskan secara sekilas gambaran pembelajaran menggunakan LKS Realistic Fraction ini. Kemudian pemberian pretest untuk tes kemampuan komunikasi dan self-confidence. Kemudian pembelajaran pembelajaran menggunakan LKS Realistic Fraction sebanyak 8 pertemuan. Lalu post-test ya, dengan menggunakan tes kemampuan komunikasi dan self-confidence. Selanjutnya, hasil validasi sampai dengan hasil post-test ini dianalisis ya, di tahap evaluasi ini dianalisis, lalu dipelajari dan sehingga dapat diambil kesimpulan ya. Nah, ini adalah hasil dari penilaian LKS Realistic Fraction oleh ahli ya. Jadi dilihat dari aspek penilaian. Aspek penilaian ada kelengkapan komponen, kualitas bahasa, konten matematika, komponen afektif, konten matematika apakah runtun atau tidak, sesuai atau tidak gitu ya. Lalu komponen afektifnya tergambar jelas atau tidak. Pengembangan teori, pengembangan tugas latihan. Di sini misalkan apakah sesuai dengan indikator komunikasi matematis, misalkan bisa melatih siswa untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis atau tidak. Lalu cara penyajian kontennya menarik atau tidak, mutu tugas latihannya misalkan diberikan dari latihan-latihan yang rutin sampai non rutin misalkan ya, dari prosesnya itu. Kemudian ketergambaran karakteristik RME. Nah, berdasarkan hasil penilaian akhir ini ya, jadi nilainya itu menunjukkan bahwa aspek penilaian ini sudah memenuhi aspek penilaiannya ya. Jadi sudah memenuhi aspek penilaian yang diharapkan ya. Kemudian penilaian oleh ahli media. Jadi ini lebih ke aplikasi. Dilihat dari tampilan, pewarnaan, gambar, huruf dan angka yang digunakan, kelayakan bahasa dan penyajian di sini juga dilihat dari persentase rata-ratanya, menunjukkan bahwa aspek nilai tersebut atau aplikasi tersebut sudah memenuhi aspek penilaian yang diharapkan. Kemudian penilaian LKS oleh guru ya. LKS Realistic Fraction, jadi beserta aplikasinya juga. Di sini kalau guru itu lebih ke kesesuaian dengan tingkat kelas 3 ya. Di antaranya kesesuaian tingkat kesukarannya, kesukaran materi, kesukaran tata bahasa, dan kesukaran aktivitas pembelajaran. Gitu, sesuai tidak dengan karakteristik kelas 3. Ternyata berdasarkan hasil penilaian di sini dapat dilihat ya, berarti dianggap sudah memenuhi, jadi aspek penilaiannya itu sudah memadai gitu, sudah nilainya itu penilaiannya untuk LKS Realistic Fraction ini sudah dianggap memenuhi aspek penilaian yang diharapkan. Nah, ini untuk skenarionya hampir sama ya oleh ahli, jadi dilihat dari komponen afektif, pengembangan teori, pengembangan tugas latihan, cara penyajian konten, mutu tugas latihan, karakteristik RME. Jadi setelah dinilai hasilnya itu sudah dianggap memadai ya. Jadi LKS tersebut, skenario pada LKS tersebut sudah sesuai harapan pada aspek penilaian. Nah, ini untuk gurunya yang dinilai oleh guru, skenario yang dinilai oleh guru dilihat dari tingkat kesukaran materi, tingkat kesukaran aktivitas pembelajaran juga sudah dianggap memenuhi gitu harapan dari aspek penilaian tersebut. Nah, setelah hasil validasi, setelah LKS dianggap valid, maka selanjutnya diuji coba terbatas ya. Dilihat dari kemudahan penggunaan LKS, misalkan pemahaman terhadap petunjuknya ya, lalu untuk mengisi di LKS-nya gitu. Kalau cara penyajian kegiatan pembelajaran lebih ke kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada LKS dan aplikasi. Lalu untuk kemudahan mengikuti kegiatan pembelajaran pada LKS juga lebih ke untuk nanti mengikuti proses pembelajarannya. Nah, untuk poin 1 dan 2 itu sudah dianggap itu ya sudah baik. Namun di poin 3 ada di level rendah ini nilainya untuk kemudahan mengikuti kegiatan pembelajaran pada LKS masih
masih agak kurang ya, 72%. Nah, hal ini diakibatkan jadi dari level rendah ini siswa masih mengalami kesulitan untuk memahami tata bahasanya. Jadi masih dirasa rumit gitu untuk memahaminya seperti itu ya. Sehingga LKS tersebut direvisi berdasarkan masukan-masukan dari siswa ya, terutama pada tata bahasa kalimatnya. Nah, selanjutnya setelah direvisi maka diuji coba luas terhadap 9 orang siswa yang berbeda dari sekolah berbeda ya. Nah, hampir semua mengalami peningkatan ya, termasuk pada kemudahan mengikuti kegiatan pembelajaran pada LKS di level rendah juga mengalami peningkatan ya di sini. Nah, tapi tetap ada hal-hal yang harus dijadikan catatan. Pertama, ada dari level rendah ternyata masih suka grogi kalau misalkan mencoba aplikasi. Kemarin waktu mencoba di laptop itu, jadi ketika mengetik itu katanya sering salah terus gitu ya. Jadi masih agak grogi gitu, masih ada kesulitan di sana. Terus ada satu lagi dari level rendah juga, kalau dia untuk memahami LKS tersebut kadang harus dibaca diulang gitu agar lebih paham seperti itu. Tapi masukan-masukan tersebut itu dilihat dari persentase rata-ratanya tidak terlalu berpengaruh ya, tapi tetap menjadi catatan untuk pelaksanaannya nanti, dan untuk saran juga bahwa berarti sebelum pembelajaran dimulai, persepsinya juga siswa harus dikenalkan juga dengan penggunaan laptop misalkan atau smartphone seperti itu ya. Nah, selanjutnya tadi kan sudah dari validasi sampai uji coba. Nah, ini hasil uji produknya. Pertama untuk kemampuan komunikasi matematis ya. Pertama itu, jadi di sini kan belum ada kelas kontrol ya. Jadi hanya menggunakan nilai pretest dan posttest dari satu kelas ya. Untuk uji normalitasnya, ternyata salah satu kelas itu tidak berdistribusi normal, sehingga uji selanjutnya itu adalah digunakan uji non-parametrik untuk sampel berpasangan, yaitu Wilcoxon ya, karena tidak ada kelas kontrol gitu. Nah, di sini ada negative range, positive range, dan ties. Untuk negative range itu adalah jadi adanya penurunan dari nilai pretest ya. Kalau positive range itu peningkatan justru dari pretest ke posttest. Kalau ties itu nilai pretest dan posttest sama. Ternyata dapat dilihat di sini yang lainnya 0, positive range-nya 20. 20 di sini maksudnya siswa yang jumlah siswa ya, karena di sini uji produknya terhadap 20 siswa. Nah, berdasarkan nilai signifikansinya pun menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara nilai pretest dan posttest kemampuan komunikasi matematis ya. Nah, terdapat perbedaan, lalu dilihat dari positive range-nya juga semua meningkat, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa setelah melaksanakan pembelajaran menggunakan LKS Realistic Fraction. Nah, dilihat dari rata-rata indeks gain, ternyata peningkatannya tergolong kategori sedang, yaitu 0,62. Nah, selanjutnya adalah self-confidence. Sama self-confidence juga ya. Jadi menggunakan hanya satu kelas, diambil dari pretest dan posttestnya. Untuk uji normalitas, salah satu kelas juga sama, di sini tidak berdistribusi normal, maka selanjutnya adalah uji non-parametric Wilcoxon ya. Nah, untuk negative range dan ties-nya 0 di sini, positive range-nya ada 20, sehingga menunjukkan ada peningkatan dari nilai pretest ke posttest untuk 20 subjek tersebut. Nah, dilihat dari nilai signifikansinya pun terdapat perbedaan antara nilai pretest, posttest, self-confident setelah memperoleh pembelajaran menggunakan LKS Realistic Fraction. Ya. Nah, dilihat dari positive range-nya sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan self-confidence siswa setelah memperoleh pembelajaran menggunakan LKS Realistic Fraction ya. Dilihat dari rata-rata indeks gain-nya, di sini juga sama, peningkatannya kategori sedang, nilainya 0,54, tapi nilainya lebih rendah dari kemampuan komunikasi matematis ya. Hal ini diduga karena kalau sikap itu salah satunya self-confidence ini, jadi pembelajarannya harus dalam jangka waktu lebih lama ya.
Jadi membutuhkan waktu lebih lama. Sedangkan ini adalah hanya 8 pertemuan. Jadi jika dilatihkan terus memungkinkan akan lebih tinggi ya rata-rata peningkatannya. Nah, tadi sudah hasilnya. Nah, dari keseluruhannya ternyata setelah melaksanakan pembelajaran menggunakan LKS Realistic Fraction itu diperoleh hasil ya, diperoleh respon, ternyata siswa itu sangat tertarik gitu. Jadi pembelajaran menggunakan LKS tersebut menarik minat siswa untuk belajar, lalu menciptakan suasana yang menyenangkan. Jadi saat pembelajaran itu siswa senang gitu ya. Lalu semangat belajar siswa pun meningkat. Nah, materi yang disampaikan pun lebih mudah dipahami oleh siswa dan adanya kebebasan pendapat ya untuk siswa gitu. Jadi siswa misalkan mau mengemukakan apapun gitu ya yang berkaitan, jadi siswa bebas gitu. Nah, itu juga melatih kepercayaan diri siswa juga ya. Kemudian ada belajar mandiri tentu ya. Jadi karena tadi seperti menggunakan aplikasi Realistic Fraction tadi bisa digunakan di mana saja. Lalu dapat meningkatkan komunikasi matematis ya. Tentu tadi juga sudah dianalisis dan selain itu meningkatkan kreativitas siswa ya. Karena di semua LKS ini selalu siswa itu diminta untuk memberi contoh lain gitu ya yang seperti apa yang contoh diberikan, tapi dengan pengalaman mereka sendiri, lalu bahasa sendiri seperti itu. Jadi itu lebih melatih kreativitas siswa. Selanjutnya melatih self confidence dan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Jadi di sini ada kontribusi siswa ya. Jadi siswa itu aktif, tidak pasif saat pembelajaran. Nah, ini pun relevan ya dengan hasil penelitian terdahulu ya. Nah, selain itu poin 1 sampai 9 itu ternyata ini kan hasil dari pembelajaran LKS Realistic Fraction ya. Ternyata sudah memenuhi harapan dari Merdeka Belajar seperti itu ya, poin-poin ini. Nah, dari pemaparan tadi dapat diambil kesimpulan, pertama, bahan ajar yang dikembangkan 92% sudah memadai. Lalu skenario pembelajaran yang disusun 91% sudah benar. Tingkat keterbacaan bahan ajar oleh siswa sebesar 92%. Lalu terdapat peningkatan kemampuan komunikasi matematis dan self-confidence siswa. Nah, demikian pemaparan hasil penelitian tesis saya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.